Teruntuk Bagus, Hani, dan Farel, kalian ditugaskan untuk mengantarkan misi perdana JJS Mudik 2024. Kalian akan menemukan amplop di mobil masing-masing. Surat yang wajib kalian antarkan ke seorang tokoh penting di Klaten. Untuk perjalanan ini, kalian akan dibekali uang sejumlah 2 juta rupiah untuk bertahan hidup selama perjalanan Jakarta sampai Klaten sejauh 541 km. Semoga berhasil. Balik lagi di channel Seva by Astra. Hari ini spesial banget nih Sobat Seva, karena kita mau mudik perdana Seva 2024. Tepuk tangan dulu deh. Nah, malam ini kita akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Klaten. Selain itu, kita juga dikasih misi spesial yang mana harus kita solve sepanjang perjalanan. Nggak cuma itu, kita dikasih bekal masing-masing 2 juta, bener nggak? 2 juta. 2 juta. Dan tadi kita baru dapat brief dari sosok yang misterius banget. Doakan kami ya Sobat Seva ya. Di JJS sebelumnya, gue nggak ikut ke Bandung nih. Nah, sekarang gue perdana. Untungnya, gue ditemenin sama mobil yang paling reliable dan juga favorit banyak orang. Daihatsu Xenia. Let's go Sobat Seva. Ini tuh sekarang gue dapet mobil all new Xenia Daihatsu, dimana tipenya itu yang 1,5 RCVT 1500 cc. Jadi sebenarnya tuh ini mobilnya tuh salah satu mobil high sellingnya dari Daihatsu, tapi sebenarnya yang paling high selling itu yang 1,3 tuh, tipe yang 1,3. Jadi ini sebenarnya yang gue pakai salah satu yang high selling juga lah, tapi yang topnya paling tinggi itu yang 1,3 sih. Nah, kita semua pasti udah tahu lah, ini kan mobil sejuta umat. Makanya gue penasaran, apa sih yang bikin orang-orang suka banget nih sama mobil ini? Katanya sih ya, dari segi kenyamanannya dan juga kapasitas mesinnya. Nah, mumpung trip kita lagi jarak jauh nih, kita coba kenyamanan dan juga performance mesinnya ya Sobat Seva. Nah, gue baru sampai di kilometer 27. Sekarang udah setengah 4-an sih. Kayak gue istirahat dulu deh. Nah, ini yang gue suka dari all new Xenia. Lihat deh, kalau gue lipat-lipat kursinya, bisa dapat legroom seluas ini. Jadi gue bisa tiduran. Apalagi untuk badan gue oversize, ini tuh luas banget. Jadi gue sekarang bisa tidur. Tidur dulu ya. Halo Sobat Seva, ternyata di belakang ini enak banget, nyaman banget. Makanya jadi sekarang yang nyetir ini temen gue dulu. By the way Sobat Seva, tau gak sih? Ternyata Xenia ini kalau kita flashback ke belakang, ini sudah generasi ketiga, dimana terakhir launching itu pada tahun 2021. Nah, ada 2 tipe nih Xenia-nya, ada 1,3 liter dan 1,5 liter. Nah, untuk tipe mesin, itu ada beberapa varian. Contoh, di 1,3 liter, itu ada M, R, dan RADS. Sedangkan di 1,5 liter, itu ada R, RADS, dan RASA. Untuk semua varian, itu ada transmisi otomatis dan juga manual.
Sebagai contoh, di varian yang paling rendah di 1,3 M itu hanya ada transmisi manual saja. Dan untuk 1,5 R-ASA itu hanya ada otomatis CVT saja. Sebagai tambahan, label ASA pada varian tertentu merupakan singkatan dari Advanced Safety Assist, yang berarti itu adalah fitur keselamatan termutakhir milik Daihatsu. Jadi dicatat ya, Toyota punya TSS, Daihatsu punya ASA. Nah, buat Sobat Seva yang pengen kepoin lebih lanjut tentang spesifikasi lebih lengkap all new Daihatsu Xenia, bisa langsung aja klik www.seva.id dan search all new Daihatsu Xenia, atau klik link deskripsi di bawah ini ya. Di sana lengkap tuh, bisa cek semua spek mulai dari varian model, engine, interior hingga eksterior, dan tipe manual dan matic semua ada di Seva. Sobat Seva bisa cek langsung skema perhitungan kredit Daihatsu All New Xenia mulai tenor 1 tahun hingga 5 tahun menggunakan loan kalkulator. Dan jangan lupa instan approval dong. Gas, langsung dicek. Sobat Seva udah lapar banget nih. Mari kita manfaatkan bekal kita buat makan. Let's go. Ibu, mie gorengnya 1 ya, Bu. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Pagi. Gimana? Udah sarapan? Udah kenyang, begah. Gue pengen ngobrolin tentang gimana kita berkendara malam tadi ya. Si Degi. Boleh, panas banget nih. Tadi tuh kita mulai berangkat dari jam 10. Gue gak berhenti nyetir sampai sekitar jam 3-an. So far sih gue suka ya, especially buat perjalanan jauh. Awalnya gue kira untuk mobil ini, especially untuk mobil-mobil MPV boxy, tipe-tipe kayak Foxy gini, Alphard, Hellfire, itu akan lebih enak kalau misalnya lo jadi passenger aja. Jadi sebenarnya gue dari perspektif passenger aja nih, ini pasti mobilnya enak. Cuman ketika gue udah terjun langsung untuk nyetir gitu ya, ternyata setirnya ringan banget, itu satu. Terus juga mobilnya ngegas banget gitu ya, kencang, nendang. Kalau misalnya gue bejek, dia kencang banget. Terus yang paling memudahkan gue selama perjalanan, kenapa gue bisa sustain banget sampai jam 3, itu fiturnya, dia tuh ada kayak adaptive cruise control kalau nggak salah. Namanya sama lane assist. Jadi kalau misalnya dua-duanya gue hidupin, ketika dua-duanya gue hidupin, itu mobilnya akan stay di lane yang lo sedang jalan gitu ya. Udah gitu, secara speed bisa lo atur, maksimum speednya bisa berapa gitu. Terus dia akan sensor mobil depan tuh jaraknya seberapa jauh. Jadi dia akan nyesuaiin tuh remnya di situ. Oke. Awal-awal tuh sebenarnya manuvernya tuh beda aja sih. Cuman gak susah. Itu gue agak surprise. Dan gue ngerasanya sih tadi kan fiturnya berguna banget untuk perjalanan jauh. Tapi menurut gue tadi sempat istirahat juga di belakang di passenger seat. Itu legroomnya lega banget mas. Jadi kalau misalnya emang cewek-cewek nih ya, especially untuk woman driver, punya anak gitu, itu pasti akan enak banget. Apalagi kursinya udah ada Isofix-nya. Udah bisa dimundurin, kursinya ada Isofix, legroomnya lega. Oke. Pakcar sih. Terakhir untuk mudik, lo rekomendasiin? Untuk mudik gue rekomendasiin. Oke. Nah, kalau lo gimana nih Rel? Daihatsu Xenia? Nah, tadi kan kita mulai berangkat tuh di jam 10 malam ya. Nah, gue coba tuh mengendarai dan juga mobilnya juga gesit kan. Kecepatannya lumayan lah. Cuman dari beberapa poin itu sedikit goyang. Tapi buat gue sih masih aman ya. Karena kan kita memang memudik dengan kecepatan yang tertentu, yang pasti pengen keluarga kita aman. Jadi so far sih buat gue dari segi kecepatan aman untuk keluarga. Dan tambah lagi, tadi gue coba dari segi passenger, di mana gue istirahat tuh di belakang. Di belakang, kursi-kursi bisa gue lipat, gue bisa istirahat dengan tenang. Khususnya gue yang badan gue seperti ini, yang lumayan butuh space banyak, itu nyaman banget. Gue bisa tidur dengan nyenyak, dan itu buat gue sih rekomendasi buat keluarga ya, karena saat kita nyetir, keluarga kita pengen istirahat, itu bisa enak banget. Jadi untuk mudik, untuk keluarga pun, ini rekomendasi sih buat gue. Kalau gue Zenix, mungkin ini penilaian pribadi gue ya. Selama gue pakai mobil,
So far ini yang menurut gue pengalaman berkendaranya paling enak sih. Tadi kita sempat lewat MBZ yang bergelombang, itu tuh kayak solid banget, bantingannya empuk. Terus juga responsif gasnya. Kalau mau nyusul tuh gampang, bermanuver-manuver gitu ya. Dan perjalanan kita so far sampai Kendal itu tuh lumayan nggak berasa gitu karena tarikannya mantep gitu si Zenix. Space-nya juga tadi gue nyobain di posisi driver, terus sempat gantian juga ada di posisi passenger. Itu legroom nggak ada isu, headroom nggak ada isu. Terus bisa selonjoran enak banget, bisa istirahat gitu sih. Belum lama ini kan gue juga road trip juga ya. Sampai di titik ini sih sebenarnya memang dia lebih irit dibanding mobil sebelumnya yang gue pakai di road trip sebelumnya yang bensin doang. Yang ini hybrid itu lebih irit karena memang gue nggak selalu konstan ngebut gitu ya. Ada kalanya gue nggak terlalu ngebut. Nah itu tuh kan memang dia pakai switch ke EV-nya ya, changing gitu. Kira-kira lo rekomendasi nggak nih Mas untuk mudik? Gue rekomendasi banget dan gue secara pribadi pengen banget punya mobil ini. Sama, gue juga. Oke, menarik nih ya Sobat Seva. Ini opininya baru sampai Kendal. Kita lihat berubah atau enggak pas sudah sampai ke kampung halaman. Ya. Kita udah tinggal berapa lagi jarak? Kurang lebih kita sampai ini itu ada di titik 291 km. 300 Iya, 300-an lah ya. 391 Iya. koi. Masih ada sekitar 200-an kilometer lagi yang akan kita tempuh sampai di Klaten. 2 jaman lagi. Ya. Kita lihat aja kali ya perjalanannya. Let's go. Nah, Sobat Seva, sekarang kita udah sampai di rest area kilometer 456. Nah, ini bukan sembarang rest area. Kenapa sih rest area ini spesial, Hani? Bener banget nih Mas Bagus. Bisa dilihat pertama, view di belakang kita oke banget. Ijo-ijo, pegunungan, sawah-sawah. Bisa jadi spot foto yang asik banget sih di sini. Bener nggak sih Mas? Bener Tadi udah banyak banget nih yang foto-foto ya. Parah. Yang kedua, ini rest area satu-satunya yang punya connecting bridge. Tadi kita lewat connecting bridge-nya untuk ke area yang B juga ya? Betul. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Sobat Seva mengunjungi Resta Pendopo bisa ke 2 area sekaligus dengan connecting bridge. Yang ketiga, fasilitas yang disediakan di sini nggak kaleng-kaleng ya. Bersih banget Ya, dan parah. lengkap banget. Gitu. Yang nggak kalah penting juga, terakhir nih, Resta Pendopo KM 456 ini hasil dari kolaborasi Astra Property, Astra Infra, dan Sarana Pembangunan Jawa Tengah. Dan kita juga ada challenge nih untuk membeli buah tangan untuk tokoh dari Klaten yang akan kita temui beberapa saat lagi. Betul. Penasaran nggak nih Sobat Seva? Penasaran? dong. Penasaran? Penasaran dong. Stay tune ya. Let's go. Let's go. Nah, kita baru selesai nih dari Resta Pendopo. Sekarang kita lanjut ke tempat tujuan. Let's go. Bentar. Kayak saya lihat nih rumah. Sering seliweran di Twitter kayak sama siapa ya? Assalamualaikum Mas, apa kabar? Guten Morgen.